Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian, aku adalah seorang farmasis. Hari ini aku akan membahas topik sekaligus sebagai ajang curhat juga lah ya anggapannya. Jadi belakangan ini aku memang sering sekali melihat produk itu yang mengandung niacinamide. Tapi niacinamide-nya tuh bisa sampai kayak 12%, 20% gitu kan ya. Terus aku tuh kebayang di pikiranku gitu loh kayak, hah kok segitu tingginya gitu kan ya, buat apa gitu kan ya. Jadi beginilah, niacinamide itu kan memang merupakan vitamin B3 ya. Nah, niacinamide itu juga disebut juga sebagai nicotinamide. Nah, kalau kalian melihat nicotinamide, niacinamide itu sebenarnya dua bahan yang sama. Nah, niacinamide itu memang di konsentrasi 4%, dia itu memang mempunyai indeks terapi sebagai terapi dari acne vulgaris atau jerawat pada biasanya, pada umumnya. Nah, biasanya juga niacinamide itu akan dikombinasikan pula dengan antibiotik topikal seperti clindamycin dan teman-temannya. Nah, biasanya itu akan diresepkan oleh dokter sehingga memang dia memiliki indeks terapi sebagai acne vulgaris. Nah, selain itu, niacinamide itu memang merupakan sebuah ingredients yang memang dia itu hydrating pertama. Dia itu mampu untuk menghidrasi kulit. Dia itu mampu untuk meningkatkan level ceramide pada kulit. Dia juga mampu untuk mengurangi kemerahan pada kulit. Dia itu juga bagus sebagai soothing. Dia itu juga bagus untuk brightening. Dia itu mampu untuk even out skin tone, meratakan warna wajah. Kemudian dia juga mampu untuk mengontrol pori-pori, jadi mengontrol produksi minyak kulit kalian. Dan dia pun juga sebagai antioksidan, mampu sebagai anti-aging. Jadi anggapannya niacinamide itu memang merupakan sebuah ingredients yang memang dia tuh anggapannya holy grail lah, bisa kalian pakai gitulah, bisa kalian pakai tanpa harus banyak mikir gitulah, karena memang ingredientsnya yang super versatile banget. Nah, niacinamide itu memang beberapa niacinamide itu diformulasikan berbeda di pH-pH tertentu memang. Jadi memang kalau yang The Ordinary pada khususnya, memang dia menyatakan bahwa produk mereka tidak bisa digunakan bersama dengan vitamin C. Namun kebanyakan yang kita tahu, niacinamide itu merupakan ingredients yang versatile yang bisa digunakan di vitamin C sekalipun. Namun misalnya kalian memang takut menggunakan vitamin C yang bersamaan, memang sebaiknya kalian pisah juga nggak masalah. Terutama jika vitamin C kalian adalah tip jenisnya L-ascorbic acid seperti yang aku punya. Yang Kiehl's itu kan L-ascorbic acid. Kalau misalnya vitamin C kalian hanya yang vitamin C kayak 3 ortho ascorbic acid atau ethylated ascorbic acid itu kalian nggak apa-apa gabung. Oke, kemudian apa yang membuat aku rodok sampean agak-agak ganjel gitu lah ya anggapannya. Jadi niacinamide itu memang biasanya untuk yang digunakan di penelitian, di studi, itu biasanya akan niacinamide yang konsentrasinya itu di bawah 5%. Jadi untuk mengobati flek hitam maupun mengobati melasma dan vitamin untuk bekas jerawat kehitaman pun mereka menggunakan niacinamide yang konsentrasinya di bawah 5% ataupun 5% biasanya. Jadi niacinamide yang konsentrasinya rendah dan memang itu pun sudah menghasilkan hasil yang cukup signifikan gitu kan ya, dan menghasilkan result yang oke gitu loh. Jadi bukannya kayak digunakan terus hasilnya nggak jelas gitu, enggak. Mereka melihat ada improvement atau ada perubahan pada orang yang dicobakan niacinamide konsentrasi rendah tersebut. Nah, kalau misalnya untuk erythema, memang niacinamide itu bagusnya di atas 5% gitu kan ya. Dan kalau di bawah 5% mungkin agak kurang ampuh gitu kan ya, karena memang indeks terapinya yang berbeda itu tadi. Cuma kalau misalnya di atas 5% tuh oke menurutku. Itu memang starting pointnya 5% lah ya. Terus maksimal menurutku adalah 10%. Bahkan ya dermatologis itu juga tidak menyarankan niacinamide itu 10% sebenarnya. Banyak yang berkata kayak itu terlalu tinggi. Menurutku itu sudah cukup tinggi gitu loh. 10% itu sudah cukup tinggi banget. Nah, terus sekarang muncullah niacinamide yang bahkan ada yang 12%, 20%, 15%. Terus aku jadi mikir, loh, buat apa gitu? Bahkan dermatologis aja itu tidak mau menyarankan di atas 10%. Mungkin 10% sudah terlalu banyak. Kok ya ini keluar yang 20%, 2 kali lipat dari yang 10% gitu kan ya. Karena begini loh, niacinamide kalau terlalu tinggi itu bukan malah soothing, bukan malah calming, malah jadi super irritating sebenarnya. Bukan kalian malah memperbaiki kulit kalian, tapi malah kalian tuh malah akan mengiritasi kulit kalian secara berlebihan lagi. Jadi itu bakal super irritating sebenarnya. Kalau misalnya kalian terbiasa menggunakan niacinamide, oke lah kalian menggunakan 12%. Tapi menurutku 10% in overall sudah cukup untuk mengobati flek hitam dan kawan-kawannya. Itu menurutku sudah cukup banget, tidak perlu lagi di atas 10%. Apalagi
20%, itu jelas sama sekali tidak perlu gitu loh. Nah, terus juga ada beberapa produk yang kayak misalnya natrium gitu kan ya, yang zinc, niacinamide 12% plus zinc 2% gitu-gitu kan ya. Aku jadi mikir gitu loh, kayak oke, zinc aja 1% di The Ordinary itu sudah cukup mengeringkan, sudah cukup mengiritasi. Kamu tambahin lagi 1%, 2%, tambah niacinamide-nya di 12%. Mau seiritasi apa kulitmu bro? Kayak, I'm not going to buy that kind of product gitu loh. Bukan karena zinc tuh benernya emang anti-inflammatory gitu loh, memang. Cuma kalau kulitmu kering, nggak jadi anti-inflammatory, malah mengiritasi. Jadi you have to be smart, you have to be careful. Dan ya kayak curcol aja sih ini, kayak aduh aku tuh ngeliat kayak niacinamide 12%, terus mereka tuh kayak gitu, kayak promosinya sebagai bagus banget gini gitu. Aku jujur aja, aku tuh malah kasihan sama konsumen yang kayak kemakan kayak gitu loh, kayak oh aku pengen cepet kelihatan hasilnya gini, belilah yang niacinamide konsentrasi paling tinggi. Kan biasanya kalian pasti kayak gitulah, kalian mesti pengen cepet beli yang paling tinggi, dan tanpa kalian tahu sebenarnya kalian tuh malah mengiritasi kulit kalian banget gitu loh. Jadi please be aware, tolong jangan terlalu pengennya instan, gunakan yang biasa-biasa saja juga tidak masalah. Aku sekarang menggunakan yang niacinamide-nya yang 5%. Mana produknya? Oh ini 5%, dan it's working quite well on my skin. Eritemaku memudar juga. Jadi menurutku 5% aja sudah cukup gitu loh. I don't need 10% bahkan kalau aku. Jadi aku jujur aja jelas sama sekali tidak perlu niacinamide 20%. Itu menurutku malah tidak berguna dan malah jadi irritating. Oke, segitu saja dari aku curcolnya. Ya ntar kalau kalian mau aku membahas bahan lain mungkin yang gimana, you can comment down below. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.